Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada kalian bagaimana caranya membuat atau proses produksi sebuah film animasi dari Animation People Line. Ya, jadi selama 1 semester ke depan nantinya kita akan outputnya mudah-mudahan bisa tercapai berkaitan dengan memproduksi sebuah film animasi. Oke, Animation Pipeline itu adalah sebuah tahapan di mana alur produksi yang harus dilakukan untuk membuat sebuah film animasi. Jadinya nanti akan kita bahas beberapa apa saja tahapan-tahapan produksi dalam film animasi. Ya, berkaitan dengan pipeline atau alur produksi sebuah film animasi tentunya tergantung pula dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Berkaitan dari kebutuhan dan jenis animasi seperti apa, budget atau biayanya berapa, kemudian kualitas film yang akan dihasilkan itu targetnya seperti apa. Nah, ini yang berkaitan dengan tahapan-tahapan produksi atau nantinya berkaitan dengan hasil atau kualitas atau bisa jadi lamanya sebuah film produksi animasi itu dibuat. Dalam sebuah tahapan film animasi, ini ada 3 tahapan yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah pre-produksi, yang kedua adalah pro-produksi, yang ketiga adalah post-produksi. Ada pre, pro, dan post. Kalian harus ingat ya, pre, pro, post. Jadi apa yang harus kalian lakukan selama pre-produksi, apa yang harus kalian lakukan selama pro-produksi, apa yang harus kalian selama post-produksi. Nah, nantinya selama 1 semester ke depan atau kurang lebih 17 pertemuan, 16 pertemuan ke depan, kalian harus melakukan tahapan-tahapan seperti ini yang nantinya pada post-produksi yaitu adalah UAS kalian untuk mempublish hasil dari film animasi yang akan kalian buat. Oke, pada tahapan proses produksi animasi pre-produksi, tentunya sebelum kita membuat sebuah film animasi, kita harus menentukan ide ceritanya dulu, ceritanya seperti apa. Kemudian dijabarkan lagi ketika sudah ada ide cerita, dijabarkan lagi menjadi skrip atau skenario atau storyline. Kemudian setelah skrip itu sudah selesai, kita langsung membuat karakter desain. Kira-kira dari skrip atau cerita yang sudah kita jabarkan melalui skenario-nya atau storyline-nya itu, karakter-karakter yang digunakan dalam sebuah cerita itu siapa saja, ada berapa karakter, kemudian kita juga bisa menentukan asetnya seperti apa, konsep background-nya seperti apa. Ketika sudah menentukan karakter desain, kemudian kita langsung tuangkan dalam storyboard. Storyboard itu yang menentukan bentuk ceritanya seperti apa dari pembedahan skrip atau skenario atau storyline yang sudah kita buat. Ya, nantinya di situ dalam storyboard juga bisa menentukan berapa durasi film produksi animasi yang nantinya akan kalian buat. Kemudian setelah storyboard itu sudah selesai, nantinya kalian bisa langsung tahapan ke konsep art. Ya, konsep art ini menentukan berkaitan dengan ekspresi wajah, pose di dalam karakter yang akan dibangun, kemudian bisa jadi gaya visual yang kalian gunakan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya sudah semua, sudah proses sampai konsep art, kita langsung membutuhkan atau menentukan voiceover yang digunakan pada tahapan pendampingan ya jika dibutuhkan. Kemudian animatik untuk menganimasikan film animasi secara 2 dimensi sebelum kita masuk ke tahapan pro-produksi. Oke, yang pertama itu adalah penentukan ide cerita yang tadi sudah disampaikan. Kita di mana membuat sebuah ide cerita kemudian dituliskan dalam skrip. Nantinya skrip itu bisa jadi dituangkan dalam skenario dan storyline yang nantinya akan dibangun kembali, dikembangkan kembali pada tahapan-tahapan di storyline dan skrip atau skenario yang akan dibuat. Nantinya berkaitan dengan pembuatan ide cerita nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian yang kedua, membuat breakdown berdasarkan skripnya. Jadi ide cerita yang sudah kita bangun, ide cerita yang sudah dibuat, kita masukkan ke dalam skrip, baik itu dalam skenario atau storyline.
Nanti kalau misalnya sudah dijabarkan semuanya, kita masuk ke thumbnail. Thumbnail ini nantinya akan menentukan ya pembuatan karakter desain, storyboard, kemudian di dalam pembuatan karakter desain ini ada background dan konsep art yang nantinya akan kita tentukan. Nanti kalau misalnya sudah pembuatan desain karakter dan storyboard, background, konsep art, kita langsung bisa masuk ke dalam voiceover yang dialog-dialog atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan narasi disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang kalian angkat. Nanti juga ada animatic. Animatic ini sifatnya masih 2 dimensi yang nantinya akan mempermudah pada tahapan pro-produksi. Mendesain karakter dan konsep art. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada ceritanya, kita sudah bisa mendeskripsikan karakternya dan kita sudah bisa membuat atau mendesain karakter dan konsep dari karakter yang akan kita buat itu seperti apa. Mulai dari menentukan posenya nanti seperti apa, ekspresi wajahnya seperti apa, berkaitan dengan karakternya ya. Apakah karakter yang akan kalian bangun itu murah senyum atau karakter yang kalian bangun itu dia garang mukanya dan lain sebagainya. Kemudian beberapa point of view yang nantinya akan dibutuhkan pada saat pemodelingan. Ya, apakah dia karakternya itu angle-nya atau karakternya anak muda, orang tua, kan berkaitan dengan gestur dan lain sebagainya itu tentu berbeda. Yang nanti di sini kalian tentukan berkaitan dengan pada saat mendesain karakter dan konsep artnya nanti mau seperti apa. Nah, ini contohnya karakter desain dari NATS ya. Nanti kalau misalnya ya ini berkaitan dengan pose dan ekspresi wajahnya. Kemudian ada beberapa referensi-referensi lain ketika membuat berkaitan dengan gaya rambut, gaya berpakaian, gaya bersepatu dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail bisa dicari di YouTube-nya Night at the Station 360 video. Kemudian menentukan angle ya, jadi kalau misalnya sudah melalui sketsa seperti ini kita tentukan. Nah, ini angle yang kita buat nanti ini akan mempermudah kalian pada saat proses selanjutnya. Nah, nanti di sini menentukan ekspresi wajahnya, teksturnya seperti apa, gaya rambutnya seperti apa, nanti disesuaikan pada saat proses pembuatan atau mendesain sebuah karakter. Nah, ini contoh-contohnya ya dari sketsa, kemudian coloringnya seperti apa, nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Harapannya ketika pada saat pemodelingan itu kalian sudah memiliki gambaran karakter yang akan kalian buat itu kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian selain kita menentukan desain karakter, tentunya konsep art yang lainnya di sini ada background, menentukan background, kondisi, tempat, setting apa namanya sebuah film animasi itu nanti kalian mau settingnya itu di mana? Apakah di interior, di eksterior, di luar rumah, di dalam rumah yang nantinya bisa disesuaikan. Yang berkaitan dengan detailingnya, misalnya aset-aset yang dibutuhkan itu juga harus kalian pikirkan. Misalnya di dalam rumah harus ada lampu, harus ada meja, harus ada kursi. Kemudian suasananya nantinya seperti apa, apakah modern, klasik, dan lain sebagainya, itu juga harus kalian tentukan di dalam proses pembuatan background nantinya. Nah, ini salah satu konsep art dari Super Nelly. Mudah-mudahan kalian sudah menonton Super Nelly ya. Kalau misalnya kalian belum nonton Super Nelly, silakan ditonton di hari Sabtu dan hari Minggu pukul 8 pagi. Ya, mudah-mudahan tidak berubah kembali. Nah, di sini konsep dari Super Nelly yang sedemikian rupa 3 dimensinya, film animasi 3 dimensi sudah jadi. Nah, ini diawali dengan proses seperti ini. Menentukan detailing berkaitan dengan background, karakter background ya, aset dan lain sebagainya. Kemudian angle-nya, point of view-nya nantinya ketika diambil kurang lebih nanti masuk atau apa namanya karakter dari Super Nelly-nya itu seperti apa. Nah, ini melalui proses-proses seperti ini konsep art-nya. Oke, yang selanjutnya itu ketika semuanya sudah selesai, proses yang sebelumnya sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam pembuatan storyboard. Ya, di mana di sini storyboard ini pada umumnya ya pasti dibutuhkan pada saat proses pembuatan film.
ya spesifik pembuatan scene pada sebuah film, kamera dan pergerakannya, kemudian pergerakan kasar dari karakter. Dan pada saat pembuatan storyboard kita sudah bisa menentukan waktu ya, jumlah atau durasi yang akan kita buat filmnya dari sebuah cerita yang sudah kita angkat. Dan itu bisa disesuaikan dengan briefnya nanti seperti apa, apakah 1 menit, apakah 2 menit, apakah 5 menit, nanti bisa disesuaikan pada saat penyusunan storyboard. Nah ini pada saat di storyboard kita bisa mengembangkannya. Ini salah satu storyboard episode Mango pada di Super Nelly. Kalau misalnya kalian belum nonton, silakan ditonton di YouTube-nya. Ya, biasanya terdiri dari beberapa coretan gambar yang ditempel gitu ya. Ya nggak di dinding juga sih sebenarnya, di kertas gitu. Nah ini berkaitan dengan konsep dari apa yang sudah kita bangun. Misalnya ini 2 detik, ini 2 detik, ini 2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik. Nah pada satu scene seperti ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2 berarti ada 14 detik misalnya. Atau kalau misalnya masih terlalu lama 14 detik nanti bisa disesuaikan. Ya. Nah ini kebutuhan untuk storyboard-nya. Nah yang selanjutnya ketika storyboard sudah selesai, tentunya hal-hal yang perlu diperlukan, hal-hal yang perlu pada saat pembuatan animasi itu juga ada voice over atau dubbing. Ya, vokal yang bisa disesuaikan dengan film animasi yang akan kalian bangun, yang akan kalian buat seperti itu. Ini contoh-contohnya saja. Nah, dalam kondisi seperti ini ya silakan dimanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada ya, baik itu menggunakan smartphone atau menggunakan mic kondensor yang tersambung ke dalam komputer atau laptop kalian, itu dipersilahkan nantinya. Oke, yang selanjutnya setelah itu semua selesai, kita baru masuk ke animatic di mana pengembangan storyboard yang dianimasikan. Ya nanti apakah kita sampai di sini atau tidak, ya nanti kita akan coba kemampuan kalian seperti apa, di mana proses animating ini masih 2 dimensi ya, yang nantinya akan mempermudah kalian pada saat proses pro produksinya. Ini contoh-contohnya. Kalau misalnya kalian mau lihat contoh-contoh animatingnya seperti apa, nanti bisa dicek ya, animating atau animatic berkaitan dengan film animasi 3 dimensi. Di YouTube banyak sekali referensi-referensinya. Nah, ketika semua proses pre-produksi sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam proses pro-produksi, di mana di sini adalah bagian terpenting, salah satu bagian terpenting proses pembuatan film 3 dimensi. Ya, ide semua cerita sudah ada, tapi kalau misal tidak ada tahapan pro-produksi ya hanya konsep belaka. Ya, jadinya berkaitan dengan pengembangan konsep itu masuk ke dalam proses pro-produksi terkait dengan modeling karakter atau tekstur, modeling props dan tekstur, rigging, penulangan, layouting, penempatan, animating, pergerakan, kemudian simulasi dan efek jika diperlukan, shading dan lighting untuk detailing-detailing lainnya. Di sini proses modeling karakter dan props, ya. Pembentukan model 3 dimensi yang terdiri dari surface sehingga membentuk sebuah objek dengan bantuan perangkat lunak 3 dimensi. Ya. Di sini berkaitan dengan karakternya, detailingnya seperti apa, tua, muda, punya texturing yang seperti apa, kemudian detailingnya seperti apa, aset di dalam karakternya itu seperti apa juga kalian harus pikirkan. Berkaitan dengan rambut, misalnya ada aksesoris-aksesoris yang digunakan, topi, hunting, bajunya seperti apa, ini juga harus kalian tentukan pada saat pengaplikasian desain karakter yang sudah kalian buat. Nah, di sini step by step 3D modeling yang nantinya akan coba kita buat pada proses pembelajaran selama 1 semester ke depan, mulai dari bentuk dasar sampai dengan bentuk yang disesuaikan dengan karakter desain kalian. Nah, ini before after modeling yang tadi di awal, ini adalah konsep dari 2 dimensi yang sudah direncanakan, kemudian pengaplikasian 3 dimensinya seperti ini. Ya, ini udah masuk ke 3 dimensi, sudah detailing ya, dia pakai apa, teksturnya seperti apa, gesturnya seperti apa, kemudian penulangannya supaya bisa
ya memiliki pose seperti ini, harus ada penulangan, kemudian nanti ada ekspresi dari wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa. Nah, ini kita dalam pembuatan 3 dimensi menggunakan Blender. Ini contoh lainnya. Ya, berkaitan dengan konsep artnya juga kalian tentukan ya stylenya nantinya seperti apa, kartun kah, realis kah. Nah, di sini kartun untuk super real itu dia pakai style kartun. Kalau misalnya kalian mau menggunakan 3D realis ya dipersilahkan. Jadi benar-benar real misalnya. Nah, ini model props-nya. Silakan aja dilengkapi berkaitan dengan aset-asetnya, mulai dari interior, eksterior. Di dalam interiornya itu ada apa aja, ada meja, kursi, piring, lampu, lemari, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya masuk ke eksteriornya seperti apa, dan lain sebagainya ditentukan, dipersilakan. Kemudian yang selanjutnya penulangan atau rigging pada karakter utama atau karakter-karakter yang memang diperlukan pergerakan, ya. Jadi nanti kita akan belajar berkaitan dengan penulangan seperti ini yang akan kalian aplikasikan pada karakter yang sudah kalian buat. Kemudian layouting, penempatan, ya, proses pembuatan pergerakan karakter atau objek sehingga objek atau karakter tersebut bergerak sesuai dengan skenario yang sudah direncanakan. Jadi pada saat proses layouting dan animating ini sangat diperlukan, sangat diperlukan nantinya ketika proses pembuatan animasi. Ini layoutingnya, ya di sini proses sketsanya, di sini proses yang sebelum masuk ke dalam texturing itu udah modeling, tapi belum masuk ke texturing. Kemudian di sini masuk ke tekstur, detailing-detailing yang lainnya. Kemudian ini udah masuk ke dalam shading, lighting, dan lain sebagainya. Dan ini penempatannya juga harus ditentukan, ya. Misalnya di sini sketsanya sampai di sini, modelingnya di sini gitu ya. Penempatannya nanti bisa digeser-geser disesuaikan dengan ketentuan atau penempatan yang akan kalian buat nantinya. Dan yang selanjutnya itu ada simulasi dan efek yang nantinya sebuah proses yang memberikan sebuah efek agar animasi terlihat nyata nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan animasi yang akan kalian buat. Kemudian yang terakhir itu ada shading dan lighting, di mana shading dan lighting ini mengacu pada proses pengubahan sebuah warna ya atau objek dari permukaan dan lain sebagainya. Jadi di sini ada contoh sebelum di lighting dan shading, kemudian di sini ada contoh yang sudah dilakukan lighting dan shading. Jadi feel dari film animasi yang kalian buat itu feel-nya itu merasa lebih hidup seperti itu. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah proses pro-produksi animasi. Jadi semuanya ketika sudah melakukan post-produksi, pro-produksi yang terakhir itu adalah dilakukannya sebuah proses produksi animasi post-produksi. Di mana post-produksi itu berkaitan dengan rendering, compositing, pemasukan sound atau musik, kemudian editing dan publishing. Ya. Rendering, di mana rendering itu adalah proses membangun gambar dari sebuah model ya, dari hasil yang sudah kalian buat di dalam Blender-nya sehingga menjadi bagian-bagian tertentu apakah dia gambar dan sebuah film animasi yang memiliki durasi yang sudah kalian buat ya. Di sini ada contohnya Monster University, It-Takes dia membuat 29 jam untuk merender Monster University ya. Satu detiknya itu 25 frame, satu frame-nya 29 jam, satu detiknya itu berarti 29 kali 25 frame, 725 jam kurang lebih di 30 hari. Ya. Di 30 hari untuk proses rendering satu detik gitu ya. Jadi makanya sebuah proses film animasi itu banyak sekali penggunaan komputer dan PC yang memang digunakan gitu. Nah, ini salah satu sebuah mesin atau rak server untuk yang berfungsi untuk menghasilkan gambar animasi. Kecepatan rendering juga bisa ditentukan pada servernya di sini dan lain sebagainya sehingga membuat film animasinya itu secara real dan yang nyata bagus gitu ya hasilnya
melalui proses render farm di sini. Ya, kemudian yang selanjutnya itu tahap editing dan compositing, di mana tahap editing ini tentunya penataan shoot ya atau sekuen menjadi satu kesatuan rekaman yang utuh. Nanti pada saat proses rendering modeling yang sudah kalian bangun kan di situ masih ada potongan-potongannya. Nah di sini tahapan compositing atau post produksi ini ya berkaitan dengan software yang lainnya atau menggunakan software Adobe Premiere atau software video editing yang lainnya. Nah, di sini prosesnya penggabungan, memasukkan suara dan lain sebagainya. Nah, prosesnya di sini editing dan compositing. Ya. Nah, ini masuk ke editingnya juga. Musik yang digunakannya seperti apa, kemudian voiceover yang digunakannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, tentunya ada proses rendering juga untuk pembuatan filmnya di video editing. Kemudian yang terakhir itu adalah publishing, ya di mana proses menampilkan film animasi kepada publik atau final project yang kalian buat selama 1 semester ini yang nantinya akan saya nilai dan hasilnya menjadi film animasi. Ya. Oke, terima kasih atas hari ini berkaitan dengan pembuatan proses film animasi.